Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala minas sama'i ma'an tahura. Wassalatu wassalamu ala man arsalahu Allahu rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengkaji tentang permasalahan air sedikit dan air yang banyak pada bab toharo atau bersuci. Definisi dari air yang sedikit adalah air yang kurang dari 2 kula. Adapun definisi dari air yang banyak itu adalah air yang kadarnya 2 kula atau lebih. Lalu apa sih yang dinamakan kullah itu? Kullah itu kalau secara etimologi bahasa adalah al-jurratul azimah, tempayan atau gentong yang besar. Tapi kalau 2 kullah itu, kalau menurut istilah fikih adalah seukuran dengan kurang lebih 500 ritol Baghdad. Kurang lebih ya. Kalau kita versikan ke dirham menurut Imam Nawawi, itu adalah 128 dan 4/7 dirham. Tapi kalau menurut Imam Rafi'i, kalau diversikan ke dirham itu adalah 130 dirham. Itu kalau kita versikan ke versi dahulu, ya. Tapi kalau kita versikan, ya, kontraversikan ke liter, itu berapa sih? Lah, kalau kita versikan ke liter, di dalam kitab Fathul Qadir fi Ajaibil Maqadir karangan Syekh Maksum Jombang diterangkan bahwa 2 kullah itu kalau dari ritelnya Imam Nawawi adalah 174,580 liter. Tapi kalau ritelnya Imam Rafi'i itu adalah 176,245 liter. Kalau ritelnya Iraq itu adalah 245,325 liter. Jadi ada perbedaan pendapat. Tapi kalau di dalam kitab Bajuri yang qaul mu'tamad itu adalah Imam Nawawi. Ya, yang mu'tamad itu Imam Nawawi, yakni 174,580 liter. Lah, itu kalau kita lihat dari kitab Fathul Qadir fi Ajaibil Maqadir. Tapi kalau kita lihat dari kitab Fiqhul Islam wa Adillatuh karangannya Syekh Wahbah Az-Zuhdi, bahwa 2 kullah itu setara dengan 270 liter. Lah, itu semua ketika nanti kita lihat dari sudut pandang wazan, ya. Jadi 2 kullah itu kan bisa kita lihat dari sudut pandang wazan, artinya volume. Bisa kita lihat dari sudut pandang masahah, ukuran. Bila mana dari ukuran, ya, ketika nanti ukurannya itu adalah persegi 4, artinya ada wadah persegi 4, wadah air yang persegi 4, ya, kubus persegi 4, murabbah kalau bahasa Arabnya. Lah, itu ukuran panjang, lebar dan dalamnya adalah 1,5 hasta. Atau ketika nanti kita versikan ke sentimeter, itu adalah 91,8. Ini yang ada di kitab Fiqhul Islam wa Adillatuh. Jadi dalamnya 91,8 cm, hampir 1 meter ya berarti. Panjangnya 91,8, kemudian lebarnya juga 9,18. Jadi dari masing-masing panjang, lebar, kemudian dalamnya itu sama. Ketika nanti dimasukin air, ya, semua rata, artinya penuh, lah itu nanti airnya itu namanya air 2 kullah, kadarnya segitu. Tapi kalau misalkan menurut pendapat ulama yang lain, itu cukup panjang, lebar, dalamnya itu 60 cm. Jadi panjangnya 60 cm, lebarnya juga 60 cm, dalamnya juga 60 cm. Itu kadar dari 2 kullah. Artinya nanti penting sekali untuk kita cermati, mengerti, ya, praktekkan. Karena apa? Karena air sedikit itu, ya, perbedaannya gini. Bila nanti air sedikit kemasukan najis, maka nanti sangat membahayakan. Sangat membahayakan, artinya nanti bisa membuat air tersebut menjadi mutanajis, sehingga tidak bisa digunakan untuk bersuci. Itu pun sekalipun tidak ada perubahan. Yang penting kemasukan najis, perubahan atau tidak,
maka tetap mutanajis itu kalau airnya sedikit. Ya. Tapi ada pengecualian. Kecuali najis ya yang tidak bisa kita lihat oleh mata standar. Seperti apa? Seperti halnya najis yang nempel di kakinya lalat. Lalat habis ke WC atau kemana ya, airnya kena najis, airnya ke air minum kita atau air kita yang ada di botol ya, itu nggak apa-apa, nggak sampai membuat najis airnya. Karena apa? Karena itu termasuk pengecualian. Tapi bila mana nanti ya nggak seperti itu, maka nanti mutanajis. Dan juga pengecualian yang kedua adalah bebatang ya, batang yang nantinya ketika kita buka organnya pada masa hidupnya tidak ada darah yang memilih, tidak ada darah yang mengalir. Itu pun ketika nanti masuk ke air sekalipun sedikit, maka nanti tidak membuat air tersebut najis selama nanti bukan ulah kita, artinya tidak sengaja kita masukkan ya, tapi masuk sendiri, contoh seperti itu nanti tidak membuat najis lah. Itu ketika nanti air sedikit. Tapi bila mana air itu banyak ya, bila mana air itu banyak, maka tidak akan najis kecuali mengalami perubahan. Jadi masuk najis ya ke air, masuknya najis ke air tersebut, bila mana tidak ada perubahan, maka nanti tetap di situ dihukumi suci, artinya boleh mencucikan, juga boleh digunakan untuk bertoharoh atau bersuci. Sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar, idza kanal ma'u kullataini lam yahmil al-khabas. Ketika nanti ada air 2 kula, maka sama sekali tidak akan menanggung najis. Kecuali apa? Kecuali nanti mengalami perubahan. Wal ilmu indallah, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.